Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSc mengatakan, oposisi politik adalah bagian integral demokrasi dan dianggap mulia dalam politik Islam jika tidak inkonstitusional, radikal, atau memecah belah bangsa. Mengamini mosi perdebatan kali ini sama saja dengan memperkuat demokrasi dan meningkatkan representasi politik yang adil, mencegah monopoli kekuasaan, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat partisipasi warga negara dalam proses politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuridis yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Nur Asia selaku pembicara pertama, adapun Rizky Amalia selaku pembicara kedua, dan Muhammad Habis selaku pembicara ketiga. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri berangkat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, penghapusan ambang batas parlemen akan meningkatkan partisipasi partai politik dalam parlemen dengan melibatkan berbagai pandangan dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai musyawarah akan lebih inklusif dan berimbang dalam menjalankan roda parlemen serta mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Profesor Dr. Teguh Prasetyo dalam teori keadilan bermartabat menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan harus memanusiakan manusia. Dengan penghapusan ambang batas parlemen akan membuat sistem pemilu memastikan setiap suara pemilih dihargai dan diperhitungkan, pun memberikan partai-partai kecil kesempatan yang sama untuk mendapatkan representasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Muhammad Syukur, Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menyatakan penghapusan ambang batas parlemen jauh lebih demokratis dan berdaulat daripada menerapkan ambang batas parlemen dengan angka yang besar namun membuat suara rakyat banyak yang hangus. Adapun tiga argumentasi utama mengapa kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, meminimalisir adanya wasted vote. Data pemilu setelah diterapkannya ambang batas parlemen di tahun 2004 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pun pada pemilu 2024 terdapat 15 juta lebih suara yang terbuang sia-sia. Yang kedua, memberi kesempatan kepada partai-partai kecil. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saldi Isra, penerapan ambang batas parlemen dianggap kurang rasional karena menghasilkan pemilihan yang tidak proporsional, karena dapat membatasi partisipasi politik bagi kelompok minoritas, partai kecil untuk masuk ke parlemen. Yang ketiga, menegakkan hak kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22 ayat 1, dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, terima kasih. Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam government of the people, by the people, for the people, dengan tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta pengamat tata negara yang berbahagia. Pada kali ini, saya selaku pembicara kedua akan memaparkan argumen dalam ranah yuridis normatif. Berkaca pada teori sistem pemilu proporsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa perolehan suara partai politik harus sebanding dengan perolehan kursi di parlemen, serta pembatasan parlemen harus tidak mengganggu proporsionalitas ini. Wicipto Setiadi selaku pakar hukum tata negara menyatakan bahwa sekalipun ambang batas dapat mengurangi jumlah partai di parlemen, hal tersebut juga akan mengakibatkan hilangnya suara rakyat. Ungkapan tersebut seakan-akan mengaminkan hak turut serta warga negara yang tertera pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Melegalkan ambang batas parlemen sama saja dengan menghapuskan hak-hak warga negara yang diamanatkan untuk dijaga oleh pemerintah melalui konstitusi. Berdasarkan pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang artinya, setiap orang berhak untuk suaranya terwakilkan dalam parlemen berdasarkan pemilihan umum yang sah. Berkaca pada salah satu tujuan adanya ambang batas parlemen adalah untuk membatasi partai politik yang dapat masuk ke dalam parlemen. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk pembatasan untuk masyarakat memiliki kebebasan dalam berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pembatasan partai politik ini dikarenakan takutnya untuk mendelegasikan para delegasi yang tidak kompeten, sedangkan partai politik yang cenderung besar akan mencalonkan calon yang sudah matang dan berkompeten. Pada nyatanya, hal tersebut tidak menjamin kualitas kader politik yang didelegasikan oleh partai politik. Undang-undang yang cenderung dinamis dapat menjadi tolak ukur bahwa partai politik yang berhasil menduduki lembaga pembuat undang-undang cenderung mengamankan dirinya melalui ambang batas parlemen sebesar 4% ini. Hal ini justru digunakan sebagai proyek partai politik lama untuk dapat bertahan lebih lama lagi di dalam kekuasaannya. Kondisi ini merupakan bentuk kompetisi yang tidak sehat, seolah-olah partai kecil dan partai baru tidak diberi kesempatan untuk dapat berjuang di dalam pemilu. Perubahan terkait ambang batas parlemen diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang tercantum di dalamnya electoral threshold, yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal parliamentary threshold di Indonesia sebesar 3%. Dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan
besaran ambang batas parlemen sebesar 2,5%, dan tak berhenti di situ, ambang batas parlemen bertambah menjadi 3,5% yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hingga kemudian ambang batas ini menjadi 4% dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Mengutip penjelasan Saldi Isra dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 bahwa tidak adanya metode dan argumen yang jelas untuk menentukan ambang batas 4% untuk parlemen sesuai pada pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hal tersebut merupakan sebuah kecacatan berpikir fatal yang mengakibatkan banyaknya suara masyarakat yang hilang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 telah melaksanakan amanah konstitusi agar seluruh masyarakat mendapatkan kesamaan di mata hukum. Hal tersebut sejalan dengan asas equality before the law yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen pemerintahan. Sekian, terima kasih. Berdasarkan bentaran empirik, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Karena pada faktanya, pemberlakuan ambang batas parlemen mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara sebagai akibat penentuan angka ambang batas parlemen yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2004, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19 juta lebih suara atau sekitar 18% dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam pemilu tahun 2019, terdapat 13.500 sekian ribu suara tidak dapat dikonversi menjadi suara DPR atau sekitar 9,7% dari suara sah secara nasional. Dewan juri yang kami hormati, khawatir kejadian seperti pemilu sebelumnya bakal banyak suara yang terbuang. Maka penghapusan ambang batas parlemen dirasa perlu untuk menghindari suara-suara yang terbuang pada pemilihan umum DPR. Sebaliknya, justru merupakan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk turut andil dalam konsultasi pemilihan umum, serta memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya. Sistem itu lebih mendekati hakikat kedaulatan rakyat karena gagasan besar tentang kedaulatan rakyat sebenarnya cukup sederhana, yakni rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Mahfud MD bahwasanya teori kedaulatan rakyat atau rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Senada dengan pernyataan mantan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat, pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Tak lepas dari hal itu, pemberlakuan ambang batas parlemen seringkali berubah tiap pelaksanaan pemilu. Hal ini akan berdampak pada kepastian hukum, sebagaimana asas yang disampaikan oleh Lon Fuller pada teori kepastian hukum yang disampaikan pada bukunya yang berjudul The Morality of Law, bahwa peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah karena akan mengganggu kepastian hukum. Jika dibandingkan dengan negara Jerman yang menerapkan ambang batas 5% untuk partai dalam pemilihan federal, namun tidak adil rasanya karena partai atau calon independen yang memenangkan setidaknya satu daerah pemilihan tetap berhak mendapatkan kursi, terlepas dari apakah mereka mencapai ambang batas tersebut atau tidak. Dan perlu diketahui bahwa ambang batas 5% ini tidak berlaku pada partai-partai yang mewakili etnis minoritas. Sama halnya dengan pada negara Norwegia, dengan sistem pemilihan berbasis proportional representation yang memberikan ambang batas nasional 4%, namun tetap saja pada penerapannya partai-partai dapat memperoleh kursi daerah tanpa memenuhi ambang batas jika mereka memiliki dukungan lokal yang cukup. Maka, berdasarkan pemberlakuan ambang batas parlemen pada negara-negara tersebut telah membuktikan pemberlakuan ambang batas parlemen tidak dapat berjalan secara efektif dan justru tidak memiliki kejelasan hukum dalam penerapannya. Maka, solusi yang kami tawarkan dari berbagai persoalan dan inkonsistensi adalah pemaknaan kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilu pada peraturan perundang-undangan, sebab harus ada perbaikan yang signifikan terhadap sistem pemilu. Misalnya, menata kembali sistem pemilu, khususnya pemilu legislatif yang selama ini telah digunakan. Penataan sistem pemilu legislatif seharusnya diarahkan pada penerapan prinsip esensial dan prosedural berdasarkan perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dimaksudkan agar lebih bermanfaat pada masyarakat sehingga menciptakan pemilu yang mudah, administratif, sederhana, dan biaya murah. Karena pada kenyataannya, masyarakat menginginkan pemilu yang transparan, adil, jujur, dan berkualitas demi perbaikan demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, tidak perlu menerapkan peraturan baru secepat mungkin. Metode pemilu yang akan digunakan dalam pemilu berikutnya harus jalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham kenegaraan dan kedaulatan rakyat untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan juri, sampailah kita pada ranah konklusi, di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan argumentasi secara mendalam. Dewan juri, terdapat 3 argumentasi utama mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Adalah yang pertama, meminimalisir adanya voice vote, karena banyaknya suara yang terbuang hingga mencapai 15 juta lebih suara. Yang kedua, memberi kesempatan kepada partai kecil agar tidak membatasi partisipasi politik partai kecil dan menciptakan hambatan signifikan bagi mereka untuk masuk ke parlemen. Yang ketiga, menegakkan hak kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia, sehingga ambang batas parlemen
sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Adapun solusi yang kami tawarkan ialah yang pertama, reformasi regulasi pemilu dengan menurunkan ambang batas parlemen menjadi 1% menggunakan rumus Tagepera. Yang kedua, peningkatan kapasitas partai kecil dengan memberikan dukungan dan pelatihan kepada partai-partai kecil untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkontribusi di parlemen. Sekian, terima kasih.